Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji MA MH, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bersama istri Ibu Hajah Siti Manis Falahiyah. Yang terhormat Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Dr. Hajah Nur Rohim Yunus SH MH SH LLM PhD, Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Kiai Haji Yazid Dimyati STHI LC, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido Cigombong Bogor. Yang terhormat Ketua LPKPU atau Direktur Penyelenggara PKU Ustadz Ahmad Zulfikor MA. Yang terhormat Profesor Dr. Haji A. Salman Magalatung SH MH, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kami hormati dan banggakan mahasiswa, mahasiswi Pendidikan Kader Ulama Angkatan ke-17. Alhamdulillah bini'amatillah wa qudratillah, pada kesempatan yang pagi yang berbahagia ini kita semua bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Bahsul Masail atau seminar Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Bogor tahun 2023 yang dilaksanakan pada Sabtu 5 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1445 Hijriah, bertempat di Wisma Darmais Sukaraja Bogor dengan tema Rekonstruksi Kader Ulama Melek Hukum di Era Disrupsi Teknologi Digital. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wahyu Heriawan, peserta PKU utusan MUI Ciampea. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, acara dari awal sampai dengan akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian atau keynote speaker, pengantar seminar Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Bogor pada pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Ayahanda Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji MA MH, Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada yang terhormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ya la jami'in amillah wa bi'idnillah wa bi qudratillah. Amatlah bahagia, amatlah bangga hati kita semua dapat dipertemukan hati dan sanubari kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara sesama peserta mahasiswa-mahasiswi pendidikan kader ulama tahun dan angkatan ke-17. Kita jumpa lewat Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Bogor, Pak Dr. Al-Haj Nur Rahim Yunus LLM MPhil SH PhD. Kita insya Allah dapat ilmu hakikatnya dari Allah, dari orang tua kita, sepuh kita dalam berbagai bidang. Beliau guru besar di UIN Jakarta, saya juga sama di sana. Kemudian beliau juga banyak aktivitasnya, khususnya di PB Nahdlatul Ulama dan di berbagai tempat lainnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Salman Manggalatung SHMH. Selamat datang ya Prof. Alhamdulillah. Sama Kiai Yazid LC MA sudah ya, LC MA Kiai Yazid ya, bidang Ponpes dari Ulum Lido ya, yang waktu kecilnya saya ikut nggak, ya ikut ngapain ya, ikut ngegodain, ikut ngajakin ya. Beliau adalah cucu daripada Abuya Pak Kiai Haji Mama Elan Sujai. Beliau lah yang mengangkat kiai ya, yang bukan ada keturunan kiai ke atasnya. Orang tua Pak Kiai Al-Hajj Naim bin Apong dan Ma Hajjah Misna bin Jalil bukan kiai, bukan ustadzah. Dikawal oleh beliau sebagai pimpinan Ponpes Asy-Syujaiyah Bantar Kemang Bogor. Kalau sekarang posisinya dekat Sukasari ya. Yang mondoknya alhamdulillah, masaknya kalau kalian PKW ini sudah disiapkan masak, insya Allah minggu yang lalu sudah dibuka kan, makan pagi, makan siang, dan insya Allah makan malam sudah disiapkan majanan, pokoknya ada jengkolnya gitu, ada lain-lainnya dah, menjadi nostalgia. Sholat malam, sholat tahajud adalah sebuah kemestian. Selalu alumni pendidikan kader ulama sejak 2006 Pak Kiai ngawal betul, dan gagasan Pak Kiai sebab di Indonesia sekarang yang punya PKU kader ulama ini tinggal kita, Jawa Barat kemarin ketiga, saya ikut ngawal juga, tapi duitnya nggak ada. Kemudian pusat juga Pak Kiai Prof. Nazarudin Umar masih di Istiqlal ya. Pusatnya nggak ada. Walaupun saya sebagai alumni pertama tingkat nasional mewakili DKI Jakarta, provinsi, ada 17 provinsi yang sekarang alumninya tetap masih kontak, walaupun ada di Aceh, ada di Jambi, ada di Padang, ada di NTB, ada di Surabaya, ada di Ujung Pandang ya. Kontak jauh di mata dekati hati. Dan saya baru diketemukan WA saya itu HP tahun yang lalu, awal Januari 2000, dan alhamdulillah dahsyat ya, walaupun ya sebagai dokter, master, profesor, pas saya aja tuh yang alumni PKU itu, dan izin Allah Pak Prof.
Akib Suminto, Profesor Dr. Haji Akib Suminto sebagai Direktur Pendidikan Kader Ulama ketika mengumumkan waktu wisuda PKU Nasional angkatan pertama, saya terpilih dengan izin Allah sebagai ketua kelas ya. Dan selain ketua kelas juga waktu wisuda itu sebagai juara umum tingkat nasional dari aspek akademiknya nilai, dan mendapatkan hadiah dari Pak Prof. Menteri Agama Republik Indonesia untuk berangkat haji. Dan izin Allah saya diminta tim Haji Indonesia untuk menjadi ketua kelompok terbang mengawal jamaah haji sebanyak 450 orang. Ya kalau belum ada itu kayaknya Prof. Salman Kiai Salman ya, itu belum sempat haji kali. Sebab mesti jual tanah dulu. Tanahnya juga susah lakunya yang ada di tempat jin buang anak di kawasan Desa Warujaya, Kecamatan Parung, yang kini menjadi kampus Yayasan Pendidikan Islam Darun Naim YAPIA Indonesia. Dan kita sudah lengkap, sudah mulai TK, MI01, MI02, A semua nilai akreditasinya, kemudian Thanawiyah, Aliyah, SMP, SMK, dan Ponpes Modern Darun Naim YAPIA Indonesia yang jumlah muridnya semua yang pulang pergi. Umumnya pulang pergi paling jauh Depok, paling jauh Cisaeng atau Gunung Sindur ya. Tapi yang dari Naim Indonesia ini, YAPIA namanya Indonesia, diusulkan oleh sebagian ya wali santri. Ada dari Aceh, ada dari Padang, ada yang dari Jambi, dari Palembang, dari NTB, NTT, dan ada juga dari Palu, Ujung Pandang, Makassar. Kemudian ya Surabaya, Jogja, ada dari Cirebon. Ini ada ustadzah ikut di sini, ustadzah di pendidikan di Darun Naim YAPIA, pengasuh beliau, Ustadzah Laila Sa'adil lah ya, Sa'adil lah, SAG STHI MPD, calon dokter insya Allah, tapi ikut PKU dulu ya, insya Allah ya penuh kebahagiaan ikut PKU ini. Sedangkan Stadium Jenderal yang sangat dahsyat yang diusung oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan, yang moderatornya juga alumni PKU dan juga Ustadz dari Naim YAPIA Indonesia adalah Kak Gilang Rizky Aji. Ada Ajinya sama dengan saya tuh, udah nggak janjian. Saya nanya ke dia, ini Aji dari mana ini? Dia katanya kebetulan aja, oke, gitu. Dan dia sudah SH. Detailnya banyak tuh ujung-ujungnya tuh ya. Mudah-mudahan tanya ke beliau apa dan seterusnya, karena kita saling ya. Dan mudah-mudahan judul yang sangat dahsyat adalah konstruksi pendidikan kader ulama. Melek hukum, jangan buta hukum, mesti melek. Anda ini dilatih untuk melek hukum ya. Apalagi di era disrupsi era digital ya. Yang pembohongan, penipuan, pengkhianatan ada di lewat digital itu. Khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan keuangan, gitu kan. Ya kita jangan aneh sekarang ini, Prof. Dr. Kiai Haji Mahfud, MD, SHMH sebagai Menko Polhukam mempelopori. Dan insya Allah bersama penegak hukum akan mengadili para pelaku tindak pidana pencucian uang. Luar biasa beliau berani, beliau tegas bersama Komisi 3 waktu beliau presentasi di depan Komisi 3 DPR Republik Indonesia dengan pendapatnya tegas. Siapapun ditindak, yang salah adalah salah. Ini luar biasa hebat. Mudah-mudahan Indonesia ini akan terselamatkan dari para pihak yang memang hatinya itu
ingin memainkan segala-segala adalah miliknya. Padahal bukan miliknya, nauzubillah ya. Baik dia di legislatif atau juga di eksekutif atau juga judikatif atau juga di keulamaan. Hati-hati. Yang terakhir adalah bahwa saya sebagai ketua umum menginginkan sekali ya kalian semua ke depan akan menjadi hamba Allah di Indonesia, jadi tokoh. Yang ustadzah, laki-laki yang saleh, jangan bikin malu kader ulama, pendidikan kader ulama dan bahkan majelis ulama. Kita memang ya tahun 2022 hampir tidak ada bisa mengadakan, memang sedang COVID ya 2020, 21, 22 dan juga dukungan dari Pemda. Alhamdulillah dengan adanya Bupati Haji Hade Yasin, ya beliau mengusung betul kader ulama ini bagus. 2023 ini saya ketakutan betul. Oh jangan-jangan nggak jadi ini karena lewat ya penerus beliau ini kayaknya kurang berpihak ya. Karena udah ada politik, tapi dengan tahu ketakutan juga. Gitu, karena yang bersangkutan ada sumpah menginjak dari mana-mana. Dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Syria, ya. Saya dari Indonesia ya. Gitu. Soalkan ucapannya mau nginjak-injak sumpah menginjak-injak itu luar biasa. Datangnya ke kita. Dan kita saya dengan bijak, dia sedang emosi mungkin pejabat itu, dan izin Allah ya akhirnya diselesaikan di kantor Mas Ulama. Nangis-nangis, lemes, gini-gini. Karena arogannya itu, hati-hati kalian jadi pejabat nanti ke depan, jangan sombong ya, jangan arogan. Mungkin itu tausiah dari saya, mudah-mudahan bisa dicermati, dan walaupun saya belum full sangat sehat ya, tapi omongan saya mudah-mudahan bisa difahami, dan mudah-mudahan insya Allah diambil hal-hal yang positifnya gitu kan, demi kemajuan dan kebaikan Anda semua dan kemajuan umat Islam Indonesia tercinta insya Allah. Kita jauhkan dari fitnah, pecah belah, berantem, domba dari pihak lain menjelang masuknya tahun politik 2024. Ke saya sudah banyak yang datang, yang calon bupati ketakutan sih kelihatannya. Ketakutan calon gubernur, juga ketakutan karena Pak Ridwan Kamil boleh jadi ya naik lagi. Kemudian calon presiden, probably banyak banget tuh. Cuma ketakutan timnya ada, tim sesnya itu, gitu kan. Cuma saya kan di rumah, gitu. Saya sibuk Zoom meeting, gitu. Jadi kalau ini ya nanti kita jadwal betul. Belum berani betul ya, karena kita punya potensi 40 kecamatan ini dengan anggota, dengan jumlah masyarakat rakyat ya 5.200.000 jiwa ya, paling banyak di Jawa Barat, di Indonesia bahkan pemilih dari Kabupaten Bogor ini. Dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya acara saya serahkan ke moderator. Silakan Ustadz Gilang Rizky Aji Putra untuk mengambil alih acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MA/MH, yang kami hormati para komisi serta dan jajarannya MUI Kabupaten Bogor. Kemudian yang saya hormati pemateri narasumber kita, Profesor Dr. Andi Salman Manggalatung SHMH, Guru Besar Hidayatullah Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Nur Rahim Yunus, LLM MPhil PSD, selaku Ketua Divisi Hukum dan Perundang-undangan. Dan yang saya banggakan, segenap
mahasiswa PKU angkatan ke-17. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ala jami'i ni'matillah wal idznillah wal qudratillah. Kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan, haturkan kepada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zaman yang Islam ya, seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Aji Putra. Saya dulu percis seperti beliau-beliau ini yang di belakang. Di depan kita ini dulu 1 tahun ke belakang saya mahasiswa PKU angkatan ke-16. Sekarang ke-17 Prof gitu. Nah, maka dari itu saya bernostalgia gitu. Dulu duduk di belakang gitu kan. Sekarang jadi di depan gitu sebagai moderator. Jadi tema besar yang kita angkat yakni rekonstruksi kader ulama melek hukum era disrupsi teknologi digital. Jadi kita merekonstruksi, memperbarui kembali apa sebagai ulama yang melek itu ya istilah-istilah yang sekarang ini bisa dikatakan ya tidak buta gitu ya, membuka lagi gitu, memperbarui, merekonstruksi ulang gitu, memperbarui ulang bagaimana ulama ini supaya melek hukum, tahu hukum gitu. Kadang-kadang sekarang Prof, ulama misalnya kita share gitu, ulama share WA apa, katanya dakwah ini, padahal kena undang-undang UU ITE gitu kan. Banyak yang awam gitu ulama-ulama kita, apalagi di masalah media digital ini Prof gitu. Banyak yang awam gitu. Maka dari itu kita langsung saja kita dengarkan narasumber kita untuk memaparkan materinya. Yang terhormat kami hormati Bapak Profesor Dr. Andi Salman Manggalatung, SHMH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrata a'yunina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita semua, pembimbing spiritual batin dan rohani umat, Bapak Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bogor, Al-Fadilah Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. K. Haji Ahmad Mukri Aji MA SHMH. Beliau ini selain ulama besar, intelektual, akademisi, guru besar yang sangat diperhitungkan oleh banyak kalangan. Karena itu saudara-saudara, bahagia dan banggalah kita dipimpin oleh beliau sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Bogor. Beliau ini sering saya ganggu malam-malam di rumahnya, minta petunjuk lebih hebat daripada teknologi canggih. Kalau teknologi itu
masih digerakkan oleh manusia. Tapi beliau digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan satu masalah. Ini luar biasa. Dan saya buktikan di tengah-tengah malam saya di kamar khusus beliau. Panjang ceritanya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, Adinda Dr. K. Haji Nur Rahim Yunus, LLM PhD. Beliau ini teman diskusi saya di kampus yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada saya. Dan saya tidak tahu mimpi apa saya kemarin, tiba-tiba saya ditelepon untuk bisa bergabung dengan bapak-bapak sekalian. Ini luar biasa, satu kehormatan, kebanggaan bagi saya bisa duduk bersama-sama dengan Pak Kiai, Pak Nur Rahim dan Pak Kiai kita dan saudara untuk mengembangkan potensi umat ini sebagai ulama Indonesia. Bapak Ibu sekalian, para pengurus Majelis Ulama Kabupaten Bogor yang luar biasa ya, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum, mengantarkan MUI ini dalam jajaran Muspida Plus. Tidak ada Majelis Ulama Kabupaten, Provinsi, apalagi yang bisa masuk dalam jajaran Muspida Plus kecuali MUI Kabupaten Bogor. Tepuk tangan dong. Itu karena siapa? Karena ketua umum kita ini ulama besar, intelektual, guru besar, tapi tawadhu. Tapi jangan main-main. Ketika mau main dengan akidah, dia akan tampil. Beliau akan membela kita. Dan inilah yang dihendaki oleh saudara sekalian sebagai kader ulama Kabupaten Bogor. Saudara-saudara sekalian, para peserta PKU yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang indah dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak saudara sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini dari awal sampai akhir insya Allah senantiasa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Kenapa? Karena sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak orang kita lihat secara fisik jasmani sehat, badannya sehat, tubuhnya sehat, tapi mental dan rohaninya sakit. Betul atau tidak? Sekarang banyak ini, apalagi di tahun politik sekarang ini. Kelihatan badannya sehat, tubuhnya sehat, tapi mental dan rohaninya sakit. Dan orang seperti ini perlu mendapat perhatian keras dari ulama-ulama, termasuk saudara-saudara sebagai kader ulama Kabupaten Bogor. Dan saya kira di Kabupaten Bogor juga ada orang juga itu fisiknya bagus, tubuhnya bagus, tapi insya Allah juga ada mental dan rohaninya sakit. Dan itulah tugas saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, tema kita ini saya mencoba merekonstruksi ulang, menyederhanakan ulang dengan topik ulama melek hukum di era teknologi canggih. Maksudnya sama, cuma saya sederhanakan, merekonstruksi ulang, menyederhanakan tema ini. Saudara-saudara sekalian, di layar monitor kita ini, saya sengaja menampilkan 4 foto, 4 gambar. Apa maksud dan tujuan saya menampilkan 4 gambar ini? Yang pertama saya tampilkan foto Al-Fadilatul Syekh Mahaguru kita Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama besar,
yang sangat berjasa terhadap republik ini. Itu saya lupa tadi bawa buku saya. Saya masukkan dalam buku saya bahwa ketika Undang-Undang Dasar atau Pancasila itu mau ditetapkan sebagai dasar negara, beliau diminta petunjuknya, beliau diminta pikirannya. Apa yang terjadi beliau? Beliau di istihara, kalau tidak salah 3 bulan istihara, baru dia mengatakan, teruskan itu Pancasila. Jadi ulama kita bagi bangsa ini jangan dipandang enteng, jangan dilihat sebelah mata. Republik ini karena ada ulama. Pancasila ini ada karena ada ulama. Ulama apa? Ya ulama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tampilkan foto Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau ulama besar, Ketua Majelis Ulama Pusat, bahkan Dewan Penasehat Ulama Pusat, mantan syuriah daripada Nahdlatul Ulama PBNU. Sekarang orang kedua di Republik ini. Setelah Joko Widodo, beliau orang kedua masuk dalam struktur pemerintahan negara. Itu ulama. Jadi ulama ini luar biasa. Sekarang ini banyak mau mengaku ulama seperti yang dikatakan tadi Pak Kiai, banyak ulama, tapi ulama palsu. Ya, sebentar saya lanjutkan. Foto yang ketiga, saya tampilkan foto beliau Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Aji, MA, SA, MH. Beliau ini ulama besar. Dikagumi, bukan saya di Kabupaten Bogor, tapi di Republik ini dikagumi, diperhitungkan saudara. Ulama yang tawadu, tapi jangan main-main. Bisa menanduk. Pakai Ma'ruf Amin ini umurnya sudah sekian. Siapa akan melanjutkan cita-cita perjuangan beliau? Kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin bisa wakil presiden, insya Allah Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bogor bisa juga wakil presiden. Betul atau tidak? Bisa. Tadi kita dengar beliau diajak, mau dipaksa untuk menjadi ketua MUI Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Tapi tawadhu beliau menyerahkan kepada yang lebih senior. Dan sikap-sikap seperti itu akan mendapat perhatian banyak kalangan. Yang bisa nanti melompat masuk menggantikan Pak Ma'ruf Amin pada saat-saat tertentu. Itu tidak menutup kemungkinan saudara. Siapa pernah bayangkan Pak Ma'ruf Amin wakil presiden? Tapi ternyata bisa. Kita juga bisa. Ini kader ulama. Beliau kader ulama, sama dengan saudara. Nah, foto yang keempat, ini yang menarik ini. Adinda Dr. Kiai Haji Nurah Yunus LNPSG. Beliau ini tamang diskusi saya di kampus, yang selalu memberikan dorongan, motivasi, inspirasi. Ada sedikit mengajak saya diskusi, mengajak saya narasumber di mana-mana, dan tidak pernah saya tolak. Kalau beliau mengajak saya bilang insya Allah. Bukan digerakkan sendiri, Allah yang menggerakkan beliau untuk menunjuk saya. Seperti sekarang ini, saya tidak pernah membayangkan bisa dulu dengan Pak Mukri Aji, dengan teman-teman sekalian di sini. Saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu mimpi apa saya kemarin, tiba-tiba ditelepon oleh beliau. Subhanallah. Dan beliau inilah akan melanjutkan cita-cita perjuangan Pak Kiai Mukri Ali. Dan setelah itu siapa lagi? Ya, moderator kita, kader ulama yang kemarin. Setelah itu siapa? Kalian saudara sekalian. Bisa jadi bupati, bisa jadi wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, bahkan bisa jadi nomor 1 dan nomor 2 di Republik ini. Nah ini Bapak-Bapak dan Saudara. Oleh karena itu saya menampilkan foto ini bahwa ulama kita ini
bukan hanya mampu membaca, memahami, mengamalkan kitab suci Al-Quran sebagai dua pusaka besar, tapi beliau juga nih mampu memahami, menghayati, mengamalkan dua pusaka besar sebagai anak bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bukan hanya tahu kitab kuning, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah fikih, tapi juga peraturan perundang-undangan beliau. Karena itu beliau tadi katakan, jangan, kita harus melek hukum, melek peraturan. Berbahagia saudara dapat terpilih sebagai kader-kader anak bangsa menjadi ulama pewaris Nabi. Saudara-saudara sekalian, saya itu kalau narasumber banyak menampilkan gambar. Ini sudah gambar lagi nih saya tampilkan. Kenapa ada Soekarno dengan Pak Kiai di bawah? Ini bahaya ini. Kalau PDI lihat bahaya. Wah, ada apa ini Pak Kiai ditampilkan terus ini? Nah, saudara-saudara sekalian, sengaja saya tampilkan gambar ini untuk menggambarkan kepada kita semua sebagai kader ulama bahwa ulama Indonesia sekarang ini selain mengakui, memahami, mengamalkan dua pusaka besar ini, Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah, kitab kuning dan seterusnya, sebagai umat beragama, sebagai ulama, sebagai umat Islam, ya pasti tahu, paham dan mengamalkan dua pusaka besar tadi itu, Al-Quran dan Hadis. Tetapi sebagai anak bangsa yang hidup di Republik ini, yang punya konstitusi, yang punya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia juga harus tahu, beliau juga tahu Pancasila, dua pusaka besar bagi bangsa ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai umat Islam dan sebagai anak bangsa di Republik ini, dua-dua pusaka besar ini kita harus pahami, kita harus tahu, bahkan kita harus amalkan. Apa itu? Kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul atau tidak ini? Iya. Kalau kita hanya memahami Al-Quran dan Sunnah, itu lain, memang kita ulama. Tapi sebagai anak bangsa, putra negara, penduduk Republik ini, yang hidup di Republik ini, harus tahu dasar negara, Pancasila, dan konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Itu harus tahu. Oleh karena itu, harus melek hukum. Sekarang ini 17 Agustus. Saya pernah narasumber. Dia tanya saya, apa yang katanya itu bendera merah putih mau disembah, diangkat. Itu haram itu. Hormat kepada bendera merah putih. Saya bilang betul, saya pendapat. Haram kalau disembah. Tapi yang kita hormat itu bukan disembah. Bukan disembah. Tapi Anda harus tahu apa di balik merah putih itu. Di balik merah putih itu ada darah yang mengalir. Ya, ada nyawa yang habis di situ. Merebut kemerdekaan di balik merah putih itu. Itu yang kita hormati. Tidak menyembah. Saudara, itu saya bilang di balik merah putih itu ada darah yang mengalir. Ada nyawa yang melayang. Melahirkan janda-janda, melahirkan anak yatim demi merah putih. Oh begitu Pak? Iya, bukan disembah. Nah ini saudara, Anda menjelaskan kepada umat. Karena ada juga umat tidak paham itu. Bahkan diprovokasi supaya jangan ikut. Apa itu menghormati bendera? Itu syirik, itu haram. Itu. Tidak. Itu kita menghargai nyawa-nyawa para pendiri bangsa ini yang darahnya mengalir, karena makanya merah itu, putih itu karena hatinya jernih, memperjuangkan Indonesia merdeka. Paham betul? Itu, saudara. Baik. Nah sekarang, apakah dua pusaka besar ini sama? Saya tanya saudara, apakah dua pusaka besar ini sama? Ya? Sama atau tidak? Coba, sama atau tidak? Tidak sependapat dengan saya. Tidak.
Kenapa tidak sama? Ya, kenapa tidak sama? Siapa yang berani? Berdiri yang kasih yang menjawab. Ya, silakan berdiri. Kenapa tidak sama? Oh iya. Baik, saya sependapat semua saudara. Cuma perlu saya lengkapi. Jadi Al-Quran ini dari atas. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasulullah sebagai hudan linnas. Dan hadis ini adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi itu. Sedangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini adalah kesepakatan anak-anak bangsa pendiri Republik ini, ciptaan manusia. Jadi tidak sama antara dua pusaka besar tadi dengan dua pusaka sebagai bangsa. Karena satu dari Allah, satu dari Rasul, satu dari para pendiri anak bangsa ini. Termasuk tadi pakai Hasyim Asy'ari. Jadi tidak sama. Pertanyaan kedua, apakah berbeda? Ya, berbeda. Karena itu tadi, satu dari atas, satu dari bawah. Itu beda. Nah sekarang, apakah kedua-dua pusaka besar ini bertentangan? Saya ingin jawaban dari saudara. Apakah kedua-dua pusaka besar ini bertentangan atau tidak bertentangan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri. Ya, oke, terima kasih. Ya. Ya. Ada bertentangan dulu. Sudah terjawab tadi sama dan tidak. Sekarang bertentangan atau tidak? Ya. Oke, silakan. Ya, saya sependapat bahwa ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan kedua-dua pusaka besar ini, baik Al-Quran, hadis maupun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu ada di dalam agama, ada dalam Al-Quran. Dan begitu pun sebaliknya. Apa yang dikehendaki oleh agama Al-Quran dan hadis itu ada juga di Pancasila. Jadi tidak bertentangan. Mengamalkan Pancasila Undang-Undang dengan baik itu artinya mengamalkan Al-Quran dan hadis. Mengamalkan Al-Quran dan hadis itu artinya sudah mengamalkan Pancasila Undang-Undang 45. Walaupun memang di dalam aplikasinya kita lihat ada yang menyalahgunakan. Di situ persoalannya. Ya, jadi tidak bertentangan. Saya lanjutkan saudara. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini gambar lagi saya tampilkan ya. Jadi supaya lebih gampang kita pahami. Jadi saya ulangi tadi bahwa kedua pusaka-pusaka besar ini tidak bertentangan. Dan inilah salah satu indikator Indonesia dikagumi oleh negara-negara besar dunia. Karena itu banyak peneliti luar negeri ingin melakukan penelitian di Indonesia karena kehebatannya Indonesia. Indonesia hebat, sehingga banyak peneliti luar negeri menarik ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Indonesia begitu besar, penduduk terbesar keempat dunia, penduduk terbesar muslim dunia, tapi negaranya aman, damai-damai. Beda dengan coba lihat negara-negara Islam itu berkelahi, perang. Ya di Indonesia ada juga letupan-letupan, yaitu dinamika kehidupan. Tapi tidak sampai begitu, berkelahi, perang, udara dan seterusnya. Nah ini. Nah oleh karena itu maka
Nah, oleh karena itu maka ini saya tampilkan Gus Dur, ketawa itu Gus Dur. Gus Dur pernah berkata begini, Indonesia ini adalah negara yang paling unik di dunia. Ya. Indonesia adalah salah satu negara yang paling unik di dunia. Uniknya, Indonesia adalah negara terbesar keempat dunia dan Muslim terbesar dunia. Karena itu Gus Dur mengatakan Indonesia ini ada negara yang bukan-bukan. Itu. Ini yang merah ini. Negara yang bukan-bukan. Loh, Gus Dur mengatakan negara yang bukan-bukan. Apa itu negara yang bukan-bukan? Iya. Negara yang bukan-bukan ini karena Indonesia penduduk Muslim terbesar dunia, tetapi negaranya bukan negara agama. Tapi bukan juga negara sekuler. Nah itu kata Gus Dur. Bukan negara agama. Tapi juga bukan negara sekuler. Tapi negara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah negara yang secara kultural natural, negara yang majemuk beragam dari suku, bahasa, agama, dan bahkan warna kulit. Tapi adem-adem. Oleh karena itu Gus Dur mengatakan negara ini menjadikan agama sebagai jiwa dan roh bangsa. Jadi Indonesia ini habis kalau tidak ada agama. Kalau manusia tidak ada nyawanya apa Pak? Mayat. Kalau manusia tidak ada jiwanya, sampah. Indonesia ini kalau tidak ada agama, khususnya Islam, maka Indonesia bubar. Oleh karena itu Gus Dur mengatakan bahwa negara ini menjadikan agama sebagai jiwa dan roh bangsa. Dan inilah tugas utama kita sebagai ulama dan sebagai pewaris Nabi. Bagaimana menjadikan agama sebagai jiwa bangsa dan roh bangsa supaya bangsa ini betul-betul tetap diwarnai oleh dunia-dunia atau masyarakat Islam. Jadi bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tapi negara yang menjadikan agama sebagai jiwa dan roh bangsa, kata Gus Dur. Dan itu saya sependapat. Sependapat ini enggak? Betul atau tidak? Nah, alhamdulillah, berarti kader-kader Gus Dur semua ini. Ya saya ini kader Gus Dur. Saya dilantik dulu Gus Dur sebagai sekretaris pengurus provinsi di Maluku dulu. Pernah saya tinggal di Maluku. Saya sebagai sekretaris pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Beliau yang dilantik saya. Baik, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka dua-dua ini agama dan negara punya tugas. Agama ini bagaimana membina kualitas umat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas, bermulia, berakhlak mulia dan seterusnya. Itu dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, meningkatkan kualitas iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tugasnya agama meningkatkan kualitas keberagamaan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ini tugas kita sebagai kader ulama. Meningkatkan integritas, akhlak bangsa, akhlak anak-anak manusia di Republik ini. Bagaimana membangun peradaban Islam. Ini tugas agama dan ini pekerjaan kita sebagai kader ulama. Nah, tugas negara adalah bagaimana memfasilitasi agama untuk melaksanakan tugas tadi itu. Jangan negara atau pemerintah selalu mencurigai ulama, menangkap ulama. Padahal ulama itu meningkatkan kualitas anak bangsa, integritas anak bangsa, membangun peradaban negara ini. Jadi membantu agama, mengatur bagaimana
sampaikan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang agama itu. Naik haji, ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu memfasilitasi, membantu umat ini. Mengatur supaya jangan terjadi macam-macam. Ya, saya persingkat waktu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka kita harus paham bahwa kita ini adalah kader-kader ulama yang akan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini, termasuk Gus Dur ini, ya, yang saya katakan tadi, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita sebagai anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, kita harus tahu 3 norma ini. Jangan sampai kita tidak tahu ada 3 norma yang kita harus pahami sebagai anak bangsa, sebagai umat Islam, sebagai anak bangsa di Republik ini. Yang pertama adalah norma filosofi bangsa. Apa itu norma filosofi bangsa? Yaitu Pancasila. Yang 5 sila itu. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memayungi pihak sila-sila selanjutnya. Tidak boleh bertentangan dengan sila pertama. Harus dijiwai, harus dipayungi, diwarnai ketuhanan yang Maha Esa. Islam itu ya kul huwallahu ahad, dan termasuk agama-agama lain silakan, tapi berketuhanan. Artinya mengakui adanya Tuhan. Itu yang pertama norma yang harus kita ketahui sebagai anak bangsa yang hidup di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya. Norma filosofi bangsa yaitu Pancasila. Yang kedua adalah perlu diketahui juga norma fundamental negara. Apa itu norma fundamental negara? Yaitu konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kita harus tahu? Karena di situ secara rinci kita pahami sebagai satu organisasi negara ada hak dan ada kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara. Dan yang ketiga adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan. Dari 3 norma ini Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kader ulama, ini menurut saya, sering saya katakan bahwa ini 3 norma ini merupakan satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas. Ketika bicara tentang Pancasila, ketika bicara tentang hukum, maka mengacu kepada konstitusi. Ketika bicara tentang konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, ketika mengamalkan ini, maka itu merupakan satu tarikan nafas. Betul atau tidak? Wah. Teman-teman sekalian, ini baru pembukaan ya. Sekarang, baru kita masuk. Ulama dan agama. Ya, ini gambar lagi nih. Itu Pak Kiai itu. Saya senang kalau saya lihat gambarnya pakai timbul inspirasi itu. Ulama dan agama. Di mana ada agama Islam ini pasti ada ulama di situ. Dan di mana ada ulama pasti agama Islam ada di situ. Nah, karena itu ulama dan agama ibarat garam dengan asinnya. Kalau kita mencicipi garam tidak asin, ya berarti bukan garam. Mungkin garam palsu. Ya. Karena sekarang ini banyak yang palsu. Kalau kita mencicipi gula pasti manis. Tapi kalau kita mencicipi gula tidak manis, jangan sampai gula palsu. Kenapa hal itu yang palsu-palsu sekarang? Banyak yang garam palsu, gula palsu. Nah, bicara tentang ulama, kadang-kadang juga ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena dia pewaris para nabi, itu artinya pelanjut cita-cita perjuangan nabi. Karena dia pelanjut, maka dia teladan. Dia uswatun hasanah. Dia contoh terbaik. Kalau ada yang mengaku ulama tidak bisa jadi contoh, tidak bisa menjadi teladan, ini ulama palsu itu. Seperti yang bilang Pak Kiai tadi. Ada juga nabi palsu. Bukan saja ulama palsu. Nabi palsu, bahkan mungkin juga ada Tuhan palsu. Ya. Nah, oleh karena itu maka ulama itu harus uswatun hasanah. Wa innaka la'ala
hulukin azim, punya akhlak yang mulia, agung, terhormat. Jadi saudara sebagai kadar ulama, ya harus jadi uswatun hasanah di mana Anda berada. Harus menjadi teladan di mana Anda berada. Dan sekaligus juga pelindung dari paham-paham yang sesat, memberikan pencerahan kepada umat. Nah sekarang seperti Pak Aki bilang tadi, ada paham-paham yang sesat. Tugas saudara memberikan pelayanan, melindungi umat. Karena umat itu banyak yang tidak tahu kasihan. Jangankan undang-undang dasar, agama, beragama tapi tidak tahu. Tugas ulama memberikan pencerahan, melindungi umat kita dari paham-paham yang sesat. Ya. Melayani, jangan dilayani. Melayani, datang. Melayani umat. Apa masalahnya? Jadi, saudara sekalian, ulama bagaimana menempatkan agama sebagaimana mestinya. Jangan dijadikan ulama sebagai konsumsi politik. Jangan dicari ulama kalau mau pemilu. Wah, sekarang ulama mahal sekarang, Pak. Pak Kiai kita itu mahal sekali tuh. Sibuk menerima telepon. Sibuk diundang dan sebagainya. Ulama mahal sekarang. Kenapa? Ya karena itu tadi akhlaknya. Seperti Pak Kiai kita ini luar biasa. Jadi ulama bagaimana menempatkan agama pada proporsi yang sebenarnya. Uswatun hasanah. Jadilah gula yang manis. Jadilah garam yang asam. Itulah ulama yang asli. Tapi kalau dia mencicipi garam tapi tidak asin, garam palsu. Mencicipi gula tidak manis, gula palsu. Menjadi ulama tidak menjadi teladan, uswatun hasanah, ulama palsu. Karena sekarang banyak itu yang kita tidak tahu sanadnya di mana dapat ilmu, cuma di YouTube jadi ulama. Tidak tahu sanadnya dari mana dapatnya. Oh, terkadang buka YouTube, belajar jadi ulama. Tapi perilakunya apa? Itu tadi garam yang tidak asin, gula yang tidak manis. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Nah, Islam. Ya, ulama tentu bicara tentang Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, itu rahmat bagi alam semesta. Itu dideklarasikan oleh Allah sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang, cinta, damai, tentram. Jadi Islam ini adalah agama damai. Agama yang penuh dengan ketentraman. Bukan agama yang membuat ribu orang. Bukan agama yang bikin susah orang. Tidak. Agama ini membuat damai dan tentram. Nyaman. Karena dia rahmat. Jadi Islam ini rahmat merupakan tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Maka diturunkanlah agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini rahmat bagi seluruh alam. Bukan saja manusia, binatang juga hewan. Makanya kalau kita potong, jangan sembarang dipukul mati, tidak. Bisa ada syaratnya. Percepat. Jadi umat Islam ini di mana-mana menjadi rahmat, bukan racun. Apalagi ulama. Ulama itu mendiamkan orang, menenteramkan masyarakat, mendamaikan orang. Bukan membuat orang berkelahi, bukan membuat orang apa segala macam, tidak. Ya, saya persingkat saja. Saudara sekalian, ulama melek hukum. Baru masuk sedikit. Saudara sekalian, saya kira kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini ada banyak orang terjebak hukum. Masuk penjara bukan karena tidak patuh dan taat terhadap hukum, bukan. Ulama kita banyak masuk terjebak hukum bukan karena tidak tahu atau taat terhadap hukum, tidak. Tapi lebih karena ketidaktahuan atau tidak melek hukum.
dan faktor-faktor yang lain. Ada banyak, ya bukan hanya satu. Ada banyak faktor sehingga ulama kita banyak terjebak hukum. Boleh saja ulama kita justru menegakkan hukum, tetapi para penegak hukum ini perlu didakwa, perlu diceramai. Itulah tadi, mungkin fisiknya sehat, badannya sehat, tapi mental dan rohaninya sakit. Akhirnya buru-buru ulama masukkan penjara. Kenapa? Ini tadi. Tapi alhamdulillah banyak ulama kita di penjara justru menyadarkan orang-orang penjara, termasuk yang memenjarai. Saudara-saudara sekalian, jadi melek hukum itu saya gambarkan di sini bukan berarti kita harus menjadi ahli hukum, tidak. Bukan berarti kita harus menjadi pakar hukum seperti Pak Mahfud MD dan seterusnya. Harus menghafal pasal-pasal ayat-ayat dalam undang, tidak. Yang penting kita paham, kita tahu. Arti tadi kata kita tidak buta hukum. Itu sama dengan kita nih. Bukan kita tidak tahu politik, harus tahu politik. Bukan berarti kita tidak paham politik. Bukan berarti kita tidak tahu politik praktis, tapi kita tahu politik. Nah, sekedar. Jadi melek ulama ini lebih dimaksudkan bahwa kita tidak boleh buta terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Karena kita ada di Indonesia, ada aturan, ada hukum, ada konstitusi. Apalagi Indonesia ini sudah dideklarasikan oleh konstitusi kita sebagai sebuah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, anak bangsa semua ini harus tahu hukum, paham hukum. Tapi ini ada masalah. Saya selalu katakan ini masalah. Karena kalau sudah diundangkan itu peraturan perundangan, tahu atau tidak tahu, dianggap sudah tahu. Nah, ini kelemahan. Oleh karena itu negara sebenarnya, saya selalu katakan, negara punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan perundangan ini. Karena masyarakat kita belum tahu. Saya biasa katakan Pak Mahfud MD, ini Pak tugas Bapak ini. Harus mensosialisasikan ini. Bagaimana masyarakat kita di sana itu petani apa, dia nggak tahu hukum. Ya tidak salah kalau memang melanggar karena tidak tahu. Siapa yang salah? Ya kalian. Masa tidak memberikan sosialisasi? Masa cuma majelis ulama yang adakan? Mestinya negara yang turun tangan. Kalau tidak bisa kasih dana majelis ulama Kabupaten Bogor, dia jadikan ulama Indonesia semua ini. Itu supaya paham ini. Nah, saudara sekalian, mengapa ulama harus melek hukum? Ini ada banyak faktor, saudara. Mengapa ulama harus tahu hukum, harus melek hukum? Yang pertama supaya paham peraturan, tahu bahwa negara saya negara hukum, ada aturan yang saya sepakati. Contoh saja misalnya pembayar pajak. Kita harus tahu kapan kita harus bayar pajak, bagaimana caranya, di mana, berapa perhitungannya. Jangan nanti didenda baru ini contoh aja, contoh kecil. Jadi harus paham. Yang kedua, supaya tahu hak dan kewajiban. Ada hak-hak kita, ada kewajiban kita. Jadi kita bisa menuntut hak kita kepada negara. Apa hak kita? Apa kewajiban negara? Semua ada dalam konstitusi kita itu. Ada beberapa pasal yang mengatur itu. Dan yang ketiga supaya terhindar dari penipuan. Seperti yang sampai kata di Pak Kiai. Dengan tahu hukum, paham, kita terhindar. Karena banyak sekarang ini menyalahgunakan hukum. Tertipu kita. Dan yang keempat, bila kita melihat pelanggaran hukum, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat pelanggaran hukum, apa yang harus kita lakukan? Ada pencuri, langsung tangkap, pukul. Tunggu dulu, ini negara hukum. Gitu. Tangkap, keroyok, enggak. Apa yang suruh? Paling tidak kalau ada melanggar, jangan pukul. Kasih pihak yang berwajib. Serahkan kepada polisi yang kita bukan penegak hukum. Ya, kita hanya tugas kita mencerahkan. Diserahkan kepada penegak hukum, melakukan penyidikan, dan kejaksaan, baru ke pengadilan. Itulah keadilan struktural.
bukan keadilan substantif. Kalau keadilan substantif, jelas-jelas hukum, jelas melanggar tangkap. Tapi salah. Tapi dengan keadilan prosedural, ya bukan tugas kita. Yang menentukan salah atau tidaknya hakim, bukan kita. Ada proses. Nah, yang terakhir adalah kalau kita terjebak hukum, apa yang harus kita lakukan? Wah, tiba-tiba kita menjadi saksi, dipanggil. Tuh, tunggu dulu dong. Kenapa saya terjebak hukum? Wah, kau begini, tunggu dulu. Wah, saya tidak tahu hukum. Bagaimana caranya? Panggil pengacara, panggil lawyer, panggil advokat untuk mendampingi sebagai penasihat hukum, menjelaskan itu. Penasihat hukum itu salah satu unsur daripada profesi hukum yang bisa memberikan nasihat pencerahan kepada, ya hakim bisa salah, manusia biasa bisa salah menetapkan hukum. Dan fungsi penegak hukum yang diambil tadi oleh Majelis Ulama sebagai pendamping untuk memberikan pencerahan. Oh, saya biasa berbeda pendapat dengan teman-teman lain bahwa itu pembela. Saya tidak menggunakan pembela, tapi penasihat hukum. Kalau kata-kata pembela ada konotasi salah benar, maju tak gentar membela yang bayar. Ya kan begitu. Tapi maju tak gentar membela yang benar. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Itu posisi penasihat hukum, memberikan penasehat, penjelasan, argumentasi hukum. Wah, ternyata ulama tidak salah dong. Begitu. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang bisa kita membuat ulama kita perlu tahu. Nah, saudara-saudara sekalian, ada gambar lagi. Teknologi canggih laksana pedang bermata dua. Kiri kanan itu ada pedang. Ya, teknologi itu bermata dua, yang Anda pegang itu, HP Anda itu bisa, itu dua matanya itu. Tergantung siapa yang pegang itu. Bisa kamu pakai membunuh pedang ini, bisa juga membunuh diri sendiri. Makanya ada positif, ada negatif. Tergantung siapa yang pakai. Nah, mari kita lihat sedikit dampak positif dan negatif teknologi canggih dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang telekomunikasi, bidang bisnis dan usaha dan seterusnya. Nah, dampak positif dalam bidang pendidikan mempermudah kegiatan belajar mengajar antara murid, mahasiswa dan dosen. Mempermudah sekali. Saya membimbing lebih banyak membimbing di rumah, pakai sarung, membimbing di rumah, mengajar di rumah. Luar biasa teknologi ini. Menguji mahasiswa S1, S2, S3 cuma di rumah tidak pakai celana lagi, cuma pakai sarung. Itu karena teknologi luar biasa itu manfaatnya dalam dunia pendidikan. Menghemat waktu. Seharusnya saya ke kampus, sekarang ke kampus saya itu dari rumah ke kampus itu minimal 2 jam. 2 jam. Karena macet. Bahkan 2 jam. Kalau ada acara di kampus jam 9, habis 9 subuh saya berangkat. Ada rapat, saya berangkat. Tapi ada rapat lewat Zoom? Tidak. Goyang-goyang kaki saja di perpustakaan, sudah selesai. Nah itu, menghemat waktu. Saya dulu waktu ujian sarjana muda, ujian kita dulu bawa itu buku. Satu gunung itu buku di depan. Itu. Dan sekarang ujian tidak ada buku lagi. Nah, itu menghemat. Jadi membantu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Dalam dunia masih banyak manfaat yang lain. Lalu di bidang kesehatan, teknologi dokteran sekarang ini, dokter dapat melihat, mengetahui penyakit yang ada dalam tubuh kita sekaligus obatnya. Dengan diagnosa suatu penyakit, dokter sudah tahu. Wah, ini Bapak ini bagaimana tidak pikun, kolesterolnya tinggi. Apa dan segala macam. Jangan ini, jangan itu, jangan. Nah, ini perlunya. Kemudian ketersediaan informasi teknologi canggih menawarkan penanganan kesehatan untuk bisa mendeteksi jantung kita. Luar biasa. Lalu kemudian komunikasi, ini mempermudah komunikasi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dalam dan luar negeri. Saya tadi malam, setiap malam Sabtu ada halaqah saya dengan Gus Wahid. Pesertanya itu seluruh dunia. Saya setiap itu disuruh baca doa. Tugas saya baca doa terus langsung di dada.
Tidak pernah ketemu tapi sudah kenal. Dari ITB dan segala macam. Meningkatkan daya saing masyarakat secara global, menghemat waktu, tenaga dan biaya dan seterusnya. Nah, di bidang bisnis, usaha dan perbankan itu pedagang bisa menjajakan, mempromosi barangnya di internet melalui sosial media. Itu anak saya di rumah itu begitu. Itu barang-barang dari luar negeri itu dia jajan saja di internet itu. Live di situ. Laku. Proses transaksi bisnis bisa lebih singkat, cepat, menguntungkan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, tidak perlu ketemu. Saya beli buku kemarin itu, tidak perlu saya lihat, wah ini. Saya 2 hari datang. Subhanallah. Mempermudah transaksi keuangan, wah hebat lagi. Itu ke bank itu kalau dihitung satu persatu, masukkan dia, jadi 1 detik selesai. Hebat ini. Dengan mesin mempercepat itu pekerjaan, membantu karyawan menghitung uang itu, coba lihat. Uang 1 juta dihitung atau berapa juta, masukkan di mesin, bapak, selesai. Saya tadi ngisi bensin, tidak ada uang, sehingga dia keluar. Barang kecil masuk, uang keluar. Ada cerita begini, ada orang dari Amerika, pulang kampung, tapi dia kirim anaknya ke Amerika, pulang ke kampung. Orang tuanya bilang, apa yang kau peroleh dari sana? Wah, luar biasa, Pak. Itu teknologi canggih luar biasa. Apa hebatnya? Itu di Amerika, di sana itu kita masukkan koin, botol yang keluar, minuman. Wah, begitu. Hebat sekali. Uang koin keluar, daging keluar. Canggih. Oh itu. Waduh. Kalau saya tahu enggak kau begitu, saya enggak kirim kamu. Saya lebih hebat kalau begitu. Apa? Dia bilang ini yang keluar masuk, kau yang keluar. Barang saya yang masuk, kau yang keluar. Ternyata masih hebat saya kalau begitu. Hanya bercanda. Ya. Lalu yang kelima, dampak positif bidang pemerintahan. Apalagi mudah memantau karyawan, pegawai dan seterusnya. Sekarang dampak negatifnya perlu saya sampaikan juga sedikit. Anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat. Karena hanya tinggal di rumah saja, tidak mau bergaul dengan masyarakat. Ya, kecanduan main media sosial mendatangkan rasa malas. Anak saya di rumah, waduh, susah sekali. Disuruh belajar, susah. Karena sudah kecanduan, malas. Muncul sikap individualisme, mementingkan diri sendiri. Ini bahayanya teknologi canggih. Ya. Maraknya berita bohong, misinformasi, membuat keributan dan perpecahan masyarakat. Bahaya penipuan, marak masalah akibat pinjam online, pinjol itu sekarang itu pinjol itu ada di pinjam online, rugi, tipu di situ. Nah, yang paling berbahaya adalah pengaruh budaya asing menggeser budaya kita. Karena sudah biasa melihat budaya-budaya luar negeri sehingga menggeser budaya kita keras, tidak menghargai lagi orang tua dan seterusnya. Ini bahaya teknologi. Yang banyak sekali ya, saya tidak perlu sampaikan semua karena ini mesti ada acara, jadi saya hanya kesimpulan saja. Ya. Kesimpulan singkat pertama, ya tadi saya katakan bahwa sebagai umat Islam, kader ulama, mari kita mempelajari, mendalami, menghayati Al-Quran, hadis, kitab-kitab kuning kita, ya, mengamalkan 2 pusaka besar tadi dalam kehidupan keseharian kita selama hayat dikandung badan. Karena cepat atau lambat kita akan jadi mayat. Jadi sebelum mayat, amalkan Al-Quran dan hadis. Dan pasti itu, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kapan dan di mana itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kesimpulan kedua, sebagai warga negara yang baik, mari kita pelajari, mendalami dan menghayati, bahkan mengamalkan 2 pusaka besar juga, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, sebagai kader ulama harus cerdas menggunakan teknologi canggih untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Supaya
supaya paham peraturan, supaya tahu hak dan kewajiban kita, supaya terhindar dari penipuan. Kalau kita terjebak hukum, kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya. Melihat pelanggaran, hukum apa yang harus kita lakukan. Jangan tinggal diam. Jadi saudara sekalian, sebagai kader ulama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketua majelis ulama kita dan khususnya kepada ketua bidang hukum dan perundangan menginisiasi kegiatan untuk kader ulama. Saya tambahkan sedikit bahwa beberapa hari yang lalu kebetulan saya juga bergabung di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal juga ada pengkaderan ulama. Tapi baru berupa angkatan. Sekarang ini banyak negara minta ulama Indonesia. Bukan ke Timur Tengah, ke negara dia lebih senang ulama Indonesia. Dan gajinya gede-gede semua. Di Eropa, Amerika, apa segala macam di sana. Negara-negara di sana minta ulama dari Indonesia. Kenapa? Bukan di Saudi, bukan di negara-negara Islam di sana, di Timur Tengah. Karena ulama Indonesia adalah ulama yang sangat toleran, sangat tawadu, sangat menghargai orang. Nah ini saudara. Jadi Anda kader ulama, insya Allah saudara tidak akan kehilangan pekerjaan, bahkan akan dicari. Dunia sekarang cari ulama di Indonesia, dan insya Allah Anda termasuk dicari. Saya kira inilah sekadar apa yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya, kalau benar insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari saya sendiri. Oleh karena itu saya mohon maaf apa yang saya sampaikan tidak kurang berkenan di hati atau salah, itulah saya. Dan saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Nur Rahim dan Pak moderator kita. Saya senang, bangga sekali bisa bergabung dan dilibatkan dalam acara yang sangat bergengsi ini, terhormat ini, mengkader ulama-ulama bangsa, ulama negara untuk menjadikan jiwa dan roh bangsa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Andi Salman Manggalatun SHMH atas materinya. Lanjut ke narasumber selanjutnya, pemateri selanjutnya, yakni Bapak Dr. Haji Nur Rahim Yunus, LLM MPhil PSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda kita Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri AJM AMH selaku Ketua MUI Kabupaten Bogor, dan juga sumber kita, guru kita Profesor Dr. Haji Salman Magalatung HMH. Beliau ini guru saya ya, guru dalam arti yang sebenarnya. Kalau orang kan ada yang ketemu mengajarkan sedikit aja dibilang guru ya. Kalau ini beliau ini guru dalam arti yang sebenarnya, bahkan termasuk ya bapak angkat saya lah gitu. Karena dari 2011 itu saya ke rumah beliau belajar berdiskusi, dan alhamdulillah beliau di tawaduknya masya Allah ya, mirip dengan kiai kita. Jadi Pak Prof Salman ini beliau orang yang tawadu dan cinta ilmu ya. Kalau orang kan sudah doktor, sudah profesor nggak mau ikut ngaji gitu ya. Kalau beliau ketika ngaji konstitusi Prof Jimli itu hadir dari awal sampai akhir, hadir. Kalau saya ngisi itu beliau hadir dari awal sampai akhir. Jadi cinta ilmu, masya Allah beliau ini panutan. Ya. Dan kalau saya di rumah beliau bukunya banyak, bukunya perpustakaannya, bukunya banyak, dan suka nulis juga. Ada beberapa buku yang saya menulis dengan beliau. Pertama buku ilmu negara,
kemudian juga buku antropologi hukum dan kaitannya dengan hukum hak konstitusional hukum masyarakat adat, kemudian juga PIH, kemudian juga Insan Pancasila. Insya Allah tahun ini Prof finishing bukunya. Ya, itu buku dengan beliaunya, dan juga kode etik profesi hukum. Insya Allah tahun ini jadi dengan beliau. Ya, di sana aja Kang. Yang itu. Ya dan juga yang terhormat Kiai Yazid. Ya, ini adik kelas saya, ini tuan saya sebenarnya ya. Tapi beliaunya itu ya kiai besar, saya belajar juga sama beliau ini. Bagaimana membesarkan pesantren. Kalau saya memegang pesantren kecil gitu, kalau beliau pesantren besar. Dan Kiai Bustomi selamat berkenan hadir, dan juga teman-teman semuanya peserta ya, pendidikan kader ulama angkatan ke-17. Dan juga tak lupa moderator kita, anak muda, ya, Kiai Agus Gilang Rizky Putra Aji, SH, gelar tambahnya panjang ya, CPSP, CPSMC, banyak sekali panjang. Insyaallah nanti doktor beliau juga. Ini saya melengkapi aja apa yang disampaikan Prof sudah luar biasa. Prof, saya udah tahu tipikal beliau kalau ngajar tuh rinci dan dapat ilmu kita. Ya, rinci dapat ilmu. Jadi urut. Jadi filosofisnya dapat, kemudian sosiologisnya dapat beliau ya. Beliau mempersiapkan ini pasti sangat serius sekali. Mungkin saya yang masih kurang serius mempersiapkan. Karena di sela-sela minggu ini padat sekali sayanya ya. Tapi tidak masalah, yang penting kitanya buka hati kita, kosongan gelas kita. Apapun modelnya, nama belajar itu ya harus mengosongkan gelas dan membuka hati. Nah, ini rekonstruksi kader ulama melek hukum. Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan temanya di Komisi Hukum dan Perundang-undangan 2 tahun yang lalu ya. Itu kita undang Prof Amin Suma dan juga Prof Tolabi selaku Dekan Fakultas Syariah waktu itu. Sekarang beliau jadi Warek 1 UIN. Nah, itu kemudian saya moderatornya. Dan kemudian tahun kemarin itu ajak kegiatan Komisi Hukum Ustaz Kiai Yazid yang pegang, karena saya masih menyelesaikan doktoral saya di Rusia. Dan ini karena dadakan, ya udahlah saya ambil alih cepat aja. Jadi Ustaz Yazid bilang, gimana Kang, gimana ini kita minggu depan kita harus sudah menyiapkan acara ya. Sudah, Pak Kiai juga beliau bilang itu Prof Salman aja kalau begitu. Beliau kan deket juga dan beliau ahli hukum, orang MUI. Beliau kebetulan Prof Salman ini beliau juga aktif di MUI Pusat Prof ya, yang penasehat di APHTN Pusat ya, beliau banyak kerja di pusat ya. Mungkin perlu juga dilibatkan di Bogor ini ya, karena beliau orang Bogor sini Prof ya, Kabupaten Bogor di Bojonggede, Komplek Depak. Anaknya sudah nikah semua, ya. Jadi nggak ada harapan antum untuk menjadi menantu beliau. 3 berapa anaknya. Baik, ini rekonstruksi kader ulama ini. Jadi bahasanya kita lebih spesifik kader ulama. Jadi yang menjadi objek itu antum semuanya. Jadi antum harus melek hukum. Nah, sekarang makna hukum itu apa? Begitu. Tadi Prof sudah menjabarkan secara normatif, norma dasarnya dari Undang-Undang Dasar Pancasila, kemudian dan juga dalam dasar Indonesia, dalam Islam juga ada Al-Quran dan hadis. Nah, itu kemudian kita menarik benang merahnya untuk kemudian apa itu hukum begitu. Ya. Jadi kita sebagai kader ulama itu ada 2 aspek. Kita harus paham hukum Islam, fikih ya, syariah, fikih. Dan juga kita harus paham hukum positif. Cuman kan masih banyak di antara kita ini yang dianya mengatakan kalau hukum Islam di Indonesia itu belum ditatbik. Ya. Kalau saya katakan sudah ditatbik tapi belum kafah begitu bahasanya. Hukum Islam di Indonesia sudah ditatbik, sudah terapkan tapi belum kafah. Karena masih takut-takut dengan hukum jinayahnya. Tapi belum, tapi insya Allah nanti semakin banyak antum semuanya berkiprah di partai,
atau menjadi anggota dewan bisa kemudian memberikan kontribusi untuk menegakkan hukum Islam secara kafah. Jadi jangan hindari negara kita, walaupun kata demokrasi itu adalah sistem hukum terbaik dari yang terburuk, tapi ya di mana-mana memang masih pakai demokrasi. Ya, jadi jangan dihindari kemudian anti dengan Pancasila, anti dengan pemerintahan sehingga kemudian tidak ikut pemilu. Ya, ini kalau kader MUI dilarang ya, maka ormas yang anti Pancasila itu tidak boleh ikut PKU biasanya. Ya. Karena di sini kan pembiayaan dari uang negara. Kalau dia anti pemerintah gimana dia? Jadi kaburo maktan, dia makan, dia anti negara tapi dia makan sekarang ikut acara ini, kan dosa juga, jadi munafik juga. Iya, Masya Allah. Iya. Haram, yang dimakan juga haram kan gitu. Ya, jadi gak masuk ilmunya. Nah, makna melek hukum tadi sudah Prof Jabar jelaskan juga sama. Jadi kita itu tidak untuk dipaksa untuk masuk ke fakultas hukum, tidak. Karena saya yakin di sini banyak kan teman-teman yang bukan dari hukum. Ya, kalaupun syariah masuk hukum dianya. Ada yang dari pendidikan dan sebagainya, dan maka ketika kita melek hukum itu, maka kita paling tidak tahu bahwasanya di sekitar kita ini ada hukum. Nah, apa itu hukum? Kalau kita lihat bisa di sekitar kita ada hukum, maka sebenarnya di sekitar kita ini ada aturan-aturan. Jarak di antara, misalnya antum nih ustadz siapa ini dekat dengan ustadzah itu kan ada hukum di dalamnya, aturan. Ya. Jangan sentuh-sentuh kan itu, sentuh asusila kan begitu. Ya, pelanggaran hukum. Jadi tanpa sadar itu kita itu di mana hidupnya dengan hukum. Cuman hukum dalam arti yang umum, aturan. Jadi ada aturan yang kemudian menjadi peraturan dan kemudian menjadi regulasi. Ya, aturan itu ya kita buat, bisa juga di MUI ini, di PKU dibuat aturan. Jangan misalnya tidak boleh tidak menginap, harus menginap, anggota PKU harus menginap, itu aturan dibuat. Ya, kalau di pesantren saya dilarang merokok misalnya, dilarang main game, itu aturan. Ya. Kalau dituliskan jadi peraturan, yang melanggar peraturan matrud binal ma'had kan begitu. Ya, bisa jadi peraturan. Nah, aturan itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia hasil dari sebuah perbuatan mengatur tindakan atau perbuatan yang mesti dijalankan. Adat sopan santun juga termasuk ketertiban dan cara yang sudah ditetapkan supaya dituruti. Aturan antara Indonesia dengan negara lain berbeda. Ya. Antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Aturan di sini berbeda dengan di kampus di sini PKU beda dengan di kampus UIN Jakarta. Kampus UIN Jakarta berbeda dengan kampus Umpam misalnya, beda dianya. Ya. Kalau di kita hampir mirip ya pesantren misalnya, model PKU mirip pesantren. Ada etikanya, ada adabnya, ada akhlaknya. Islami intinya. Di UIN Jakarta juga sama, karena dosennya kebanyakan adalah ulama, maka kuliahnya mereka beraturan, tidak sembarangan duduknya bareng holwat, tidak. Ada yang begitu. Tapi kalau UIN, kalau tanya saya dosen UIN, Prof juga dosen UIN, Ustadz Gilang juga mahasiswa UIN, kita sebagai saksi, kita di UIN itu tidak ada yang boleh mahasiswi berjilbab ya. Jadi maksudnya semuanya wajib berjilbab, tidak ada yang tidak berjilbab. Sampai non muslim pun wajib berkerudung. Wah, ekstrim sekali berarti UIN Jakarta itu. Jadi non muslim pun di UIN wajib berkerudung. Ya, dosennya dari luar pun wajib berkerudung. Wajib belajar studi Islam, wajib belajar bahasa Arab. Lu katanya UIN Jakarta itu liberal. Itu oknumnya saja yang liberal, yang cuman lebih rame karena memanfaatkan teknologi ini. Jadi media, bermain media ini Masya Allah kitanya. Kalau sudah masuk YouTube, masuk apalagi koran, mendominasi, itu pemenangnya dia. Karena dia bisa menyentuh seluruh lini. Kalau misal cuman hanya sekedarnya saja, di sini saja misalnya kita tidak punya media, tidak punya website, orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Dikiranya diam aja. Ya, makanya kalah. Yang diam itu kalah. Nah, kalau peraturan itu ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan yang diterima. Dan setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlaku sebagai peraturan. Jadi ada pe-nya jadi nama, jadi sebagai aturan. Aturan yang berlaku adalah peraturan, begitu. Nah, kalau peraturan-peraturan dibuat biasanya tertulis, ya, dibuat dan tertulis. Kita misalnya membuat kesepakatan, kita sebagai kader, misalnya kader umat di kader ulama ini, kemudian kita dihadapkan pada suatu perjanjian misalnya, tetapi tidak dituliskan, hanya sebatas omongan, maka itu tidak mengikat. Maka tetap semuanya harus dituliskan, dan semuanya sekarang ada aturan lagi pakai materai, ditandatangan di atas materai, dan itu mengikat secara hukum dan kuat, ya. Nah, kalau regulasi itu seperangkat peraturan dalam mengendalikan suatu tatanan yang dibuat, ya, agar bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Bentuk regulasi yang paling umum ada regulasi pemerintah, misal undang-undang atau perda atau peraturan pergub atau permen, peraturan menteri dan sebagainya. Perdes juga termasuk juga peraturan yang telah dibuat, itu regulasi, yang diregulasikan. Ya. Saya ketinggalan di atas tadi loncat. Ya. Ada adagium yang mengatakan ignorantia juris non exsucat, ya, excusat, ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan. Kita ini sebagai kader ulama atau mungkin nanti jadi ulama, ya sudah ulama sebenarnya antum, cuman kebetulan ikut PKU aja jadi disebut kader ulama. Jadi kita ketika dihadapkan pada kasus hukum, maka kita itu tidak ada alasan maafu atau dimaafkan. Kalau dalam Islam ada rufi al-qalam, kan begitu. Karena dia tidak tahu, rufi al-qalam. Karena dia ketiduran, dimaafkan. Allah lebih baik. Kalau manusia ini kan, karena manusia itu tidak bisa menghukumi suatu yang saroir tapi zawahir, maka kemudian yang zawahir aja sudah, dia melanggar. Tapi dianya khilaf, nggak ada alasan khilaf, kan begitu. Ya, umir nabil qadha'i zawahir wala bis saroir, kan itu kaidah. Ya, dalam peradilan. Nah, jadi kalau antum misalnya auto share, tangannya gatel, kerjaan tiap malam megang medsos, ada hoak pun tinggal share, sebarkan, ini dakwah ini, share. Kemudian fitnah, kena dianya, ditangkap, nangis, ya, begitu. Itu kan begitu. Akhirnya siapa yang repot? Yang repot itu adalah orang teman-temannya, cari lawyer, cari pengacara. Akhirnya bisa nggak ini jalurnya restoratif justice. Restoratif justice itu ada jalur kekeluargaan yang tidak melalui litigasi. Maka kalau sudah begitu dan tidak bisa, misalnya tetap masuk ke kejaksaan, ya sudah disidangkan 1 tahun penjara. Ya. Kan nggak enak masuk penjara 1 tahun. Begitu ada juga misalnya hibah juga, kita yang pengelola pesantren ini kadang-kadang dapat hibah. Tapi kemudian untuk memuluskan suatu kegiatan bantuan dari pemerintah, kita harus bagi-bagi dulu, kasih dulu ampau. Ternyata kena suap, ya, kena suap. Padahal niatnya hadiah, kan hadisnya tahadu tahabu kan begitu. Berhadiah-hadiahlah maka nanti akan mendapatkan kecintaan. Ternyata jadi karena ini urusannya dengan pemerintah, jadi kasus. Dan kemudian kita kena masuk tindak pidana korupsi karena menyuap. Ya. Atau kita sebagai ketua yayasan, ada apa saja tanda tangan saja. Ini ulama kan, kita hanya ngaji kitab juga tiap hari, baca Quran. Ternyata tanda tangan itu salah ternyata. Ya. Dia berkaitan dengan melegalkan sesuatu yang dilarang oleh negara. Maka kena kasus lah dan dipidanakan. Atau asal ngomong, ceramah asal ngomong, direkam, masukkan YouTube, dituntut. Awalnya disomasi dulu oleh orang yang dirugikan tadi. Ya, ujaran kebencian masuknya. Ya. Itu Panji Gumilang itu kena masalah karena di YouTube kan, coba kemarin-kemarin kan nggak banyak beli pesantrennya dimasukkan YouTube kan. Tapi karena bagian medsosnya rajin, men-shooting begitu, masukkan YouTube, kena kasus. Nah ini sama juga nih, saya masukkan YouTube nih.
Jadi masuk ke sana itu ya dan direkam dan kemudian tersebar jadilah ujaran kebencian. Begitu. Tapi dia konteks pendidikan beda sebenarnya ya. Dalam konteks pendidikan ini ada kekebalan hukum sebenarnya. Ketika kita ngajar begini di kelas, di mahasiswa iseng direkam begitu nggak bisa dipidanakan. Ya. Mahasiswanya mensyuting dosennya. Ya, karena dosennya selalu aja menjelekkan Jokowi misalnya syuting gitu. Ya, laporkan, tangkep dosennya. Itu nggak bisa karena dia dalam ranah pendidikan gitu. Pendidikan itu sama dengan anggota DPR. Ketika dia bersuara di anggota DPR, maka dia tidak bisa dipidanakan. Jadi asas dia namanya kekebalan hukum ya. Dosen juga sama, dosen. Begitu, sedangkan guru sekarang juga ada juga aturan baru guru untuk kemudian tidak bisa dipidanakan ketika dia mendidik muridnya dan khilaf melakukan kekerasan. Tapi kalau kekerasan Masya Allah sampai anaknya pingsan, telinga ditarik sampai putus ya itu kena pidana juga tetap. Ya, staples telinganya kan saking keselnya. Itu saya ada aturan baru itu jadi guru yang seperti kasusnya pesantrennya Sajid yang ustadznya lempar kunci itu sekarang nggak bisa dipidanakan. Ya. Kalau dulu kan masuk penjara. Nah ini masuk hukum itu tadi ya. Jadi sebenarnya hukum itu makna bahasa umum. Ya hukum itu bahasa umum. Jadi tadi saya bilang aturan, kemudian peraturan, regulasi itu umum. Itu semuanya hukum. Sama juga dengan dalam syariah, dalam hukum Islam. Saya loncat aja biar nggak terlalu pusing. Jadi dalam Islam itu ada syariah, ada fikih, ada konun. Konun, ya. Syariah kenal kita. Syariah sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, syariah itu diartikan sebagai jalan setapak, jalan tempat air mengalir, jalan menuju mata air, itu syariah. Ya. Jadi kalau sudah belajar syariah itu sudah tahu hukum, belum tentu juga. Ya. Belum, dia hukum, memang syariah itu hukum, tetapi belum menjadi yang menjadi regulasi tadi. Ya. Kemudian kalau fikih itu kalau bahasa Arabnya al-fahmu kan begitu. Al-fikhu, fakihtu, kalamaka, au fahimtuhu kan begitu. Fikih. Kalau fikih itu pemahaman kita terhadap syariah dan syariah itu nanti kemudian dijabarkan dengan tafsirnya, hadis juga dijabarkan dengan pemahamannya. Kemudian kita beristihad. Nah itu menjadi fikih. Tapi fikih maksudnya itu wajib perempuan bercadar misalnya, itu masih fikih sebenarnya. Ya. Kalau kita di Indonesia fikihnya pakai Ahlus Sunnah, ya, Sunni, bukan Syiah. Dan kita bermadhab kebanyakan Syafi'i begitu. Beberapa yang kemudian dicari, misal ormas-ormas tertentu ternyata dia tidak Syafi'i, oh pantesan tidak kunut begitu. Ujungnya Syafi'i, Imam Syafi'i mensunnah muakatkan kunut begitu. Jadi, oh berarti madhabnya Syafi'i. Kalau dia tidak kunut, berarti bukan madhab Syafi'i. Fikih masih dianya. Tetap fikih juga hukum, tetapi dia masih belum bisa dijadikan sebagai landasan hukum mengikatnya. Makanya dalam kisah, dalam sejarah, itu Imam Malik, kitab Muwatta'nya diminta untuk menjadi hukum yang mengikat konun itu, beliau berpikir nanti bagaimana yang madhab Hanafi berpikir, bagaimana madhab Syafi'i. Tapi kemudian oleh sebagian pemerintahan di zaman Irak itu dipakai kitab Muwatta' sebagai hukum yang mengikat, konun gitu. Ya. Begitu. Jadi ada beberapa yang memang tidak setuju ketika fikihnya itu dijadikan sebagai konun. Nah, kalau konun itu hukum yang dibuat. Ya. Jadi dengan ikut campurnya pemerintah yang berkuasa, maka kemudian hukum itu ditaknin. Konun itu konana yukoninu takninan konunan kan gitu, konun jadinya. Kalau ditaknin berarti dia dijadikan sebagai diregulasikan. Ya. Maka kalau misalnya ada fakultas di UIN itu fakultas syariah dan hukum atau bahasa Arabnya kuliatus syariah wal konun. Loh kok mengapa? Kan konun juga, syariah itu kan konun juga, beda dianya. Jadi ujung ke ujung, tengahnya dan itu nanti fikih sebenarnya. Ya.
Syariah itu dasarnya, kemudian konun tuh ujungnya. Setelah syariah diistimbatkan jadi fikih, kemudian akhirnya jadilah dia konun. Hukum yang ditadbikan tadi, yang diakui oleh pemerintah, konun. Ya, ada nggak konun di Indonesia? Ada. Yang dasarnya mazhab dari ulama, dari MUI, fatwa MUI, kemudian diambil oleh para legislator kita atau DPR, kemudian dijadikan sebagai hukum, konun. Contohnya undang-undang tentang perkawinan. Awalnya KHI, kemudian kompilasi hukum Islam, kemudian akhirnya menjadi undang-undang perkawinan, undang-undang tentang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang peradilan agama, undang-undang perbankan syariah. Itu undang-undang ada pasal-pasalnya. Pasal 1 pastinya ketentuan umum, berikutnya tentang rinciannya. Ya. Kadang-kadang dimasukkan juga unsur pidananya juga ada. Ya, itu kebanyakan memang berkaitan dengan muamalah ya. Yang kita harapkan nanti itu ada undang-undang tentang apa? Hukum perzinahan kan begitu. Tapi KUHP sudah masuk. Di KUHP terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang perzinahan bisa dimasukkan. Jadi seorang istri ketika suaminya selingkuh itu bisa melaporkan pasal perzinahan. Tapi yang melapor harus istrinya. Ya. Tapi dia nikah siri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dalam hukum Indonesia karena tidak ada surat-suratnya. Ya. Begitu. Jadi sebenarnya landasannya tetap landasan hukum Indonesia itu ketika menerapkan itu ada usul fikihnya mungkin berbeda. Kalau misalnya, lah itu kan Islam nikah siri sah itu dalam Islam misalnya. Tapi kata hukum Indonesia tidak. Karena usul fikihnya satu darai, akibat setelahnya tidak dipikirkan kan begitu. Ya. Kalau kita belajar usul fikih ke sana banyak ya. Yang satu yang berdampak negatif, misalnya kayak tadi misalnya nikah siri ternyata anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada surat nikahnya. Itu kan dianggap haram setelahnya itu. Pernikahan siri karena bahkan dipidanakan dalam hukum Indonesia karena berdampak negatif. Tidak dapat waris misalnya. Atau rokok misalnya. Rokok berdampak negatif. Kalau mazhab Sunni atau yang dipakai NU lah misalnya, itu bisa masuk kategori yang nggak apa-apa makruh gitu. Makruh litahrim atau makruh litanzih. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah usul fiknya, ya tadi satu darai akibat apa ma ba'dahu, ya duru ala ghairihi wala ala nafsihi atau ya duru ala nafsi wa ala ghairihi kan begitu. Itu masuk kategorinya haram dianya. Maka di Pakistan saya 5 tahun di sana itu mengharamkan. Saudi juga. Oh, saya di Saudi waktu itu, ittaqillah ya Syekh limada syarib tadukhan, syarib tudukhan, di mana anak syarib dukhan minum begitu. Ya. Padahal sebelah saya teman saya itu yang ngerokok dia jaketnya kotor gitu, jaket saya bau gitu, padahal saya enggak. Ya. Begitu itu yang kemudian, tapi itu tetap fikih ya, fikih. Dia belum konun. Jadi masa merokok ini ikhtilaful ulama itu dalam fikihnya. Nah, fikih apakah mengikat? Ya, tergantung. Kalau misalnya di pesantrennya Ustaz Yazid dilarang merokok, diharamkan merokok, sudah konun dianya. Ya, mengikat gitu. Aturannya dalam tempat itu gitu. Peraturan pesantren misalnya. Atau dilarang merokok kecuali kiai misalnya. Ya. Kalau pesantren saya tulis sih Ustaz Daelang lihat tuh pesantren. Jangan jadi sapu kotor gitu kan, jangan jadi munafik, kita nggak boleh antakulu malah taf'alun kan gitu, nggak boleh. Jadi melarang santri yang ngerokok, dia ngerokok, ya kan kaburo maktan itu maksudnya. Tapi alhamdulillah Prof, jadi kita Pak Kiai Mukri, beliau dan saya itu tidak ngerokok, jadi enak ngomongnya kan. Tapi yang lain-lainnya juga insya Allah ya, termasuk kholwat itu kita jaga sebagai pesantren, menjaga kita. Masuk ke materi lagi taknin. Nah, taknin itu penetapan oleh penguasa. Jadi ada penetapan seperti misalnya penetapan aturan-aturan fikih yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang. Ya, misalnya terjadi di Mesir misalnya oleh ketika Imam Muhammad Abu Zahra. Mungkin teman-teman sudah baca kitabnya ya. Abu Zahra itu banyak buku-buku fikihnya.
Ya. Nah itu dijadikan buku dan undang-undang dan mengikat. Nah kodifikasi fikih pertama itu terrealisasi tahun 1293 di kerajaan Turki Utsmani Ottoman dengan namanya waktu itu Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ya. Waktu saya S2 itu belajar ini juga ini, kodifikasi hukum. Kodifikasi itu taknin namanya. Ya, taknin. Kalau bahasa Indonesianya kodifikasi. Saya juga pernah bercita-cita itu dulu waktu pulang dari S2 Pakistan karena saya kuliahnya di Konun ya. Maka itu waktu itu saya ingin menuliskan buku tentang kodifikasi hukum Islam. Ya. Tapi akhirnya yang jadi sekarang malah akomodasi syariat Islam di Indonesia. Tingginya ada begitu, kodifikasi, apa saja hukumnya, sejarahnya. Ya masih ada berbahasa Arab, bahan-bahannya saya bawa tuh. Ya waktu pulang S2 itu pulang itu bukan bawa baju, bawa buku dulu itu. Bawa bukunya buku bahasa Arab semuanya dan bahasa Inggris. Ya, masih ada sekarang di perpustakaan Pak Kiai. Karena sekarang saya ngajarnya hukum tata negara dengan Prof. Saya asistennya beliau. Jadi banyak ke sana, tapi tetap pengabdian ke Pak Kiai itu saya bukukan karya beliau. Ya, contohnya disertasi beliau, rasionalisasi Ijtihad Ibnu Rus, kemudian kontekstualisasi ijtihad, kemudian masalah mursalah, dan juga tentang KDRT, dan satu lagi itu pidato beliau. Ya, nah ini di antara karya buku Pak Kiai tentang kontekstualisasi ijtihad. Nanti kita kasihkan kepada yang bertanya tadi. Tinggal satu lagi yang bertanya ya, nanti kita kasihkan hadiahnya. Nah ini dalam buku ini sebenarnya berkaitan bab dinamisasi hukum Islam. Nah ini masuk tadi yang kita bahas. Jadi ada syariat, fikih dan konun. Dibahas detail di dalamnya dalam bab buku ini. Tapi nggak tahu dapat hadiah semua atau tidak buku ini. Kalau enggak nanti saya bilang panitia, dapat. Sudah. Iya. Kalau enggak ini berarti rasionalitas. Biasanya rasionalitas biasanya. Kalau ini juga? Ini enggak ya? Rasionalitas berarti ya. Jadi ada rasionalitas Ijtihad Ibnu Rus. Itu lebih dianya. Karena itu disertasi Pak Kiai. Dan ini kontekstual ini dari skripsi beliau. Ya masalah mursalah tesis beliau. Ya. Saya editornya saya baca 6 kali bolak-balik ya. Baca kali sambil ngojeki waktu itu. Ngojekin istri. Beliau kuliah S3 di UIK, saya ngojek, nganter pakai motor. Tongkrong di perpustakaan, pengangguran baru waktu itu ya, pulang S2, pengangguran baru. Jadi hampir setahun itu hanya ngedit buku karya Pak Kiai Prof. Ya, pengabdian. Ya, barokah insya Allah. Ya, kalau dengan Pak Prof Salman juga sama, saya karya pemikiran beliau saya tuliskan lagi. Oke, baik. Nah, produk hukum positif itu misalnya di hukum konvensional ada undang-undang ITE, KUHP, KUH pidana, KUH perdata. Kalau hukum Islam yang di Indonesia ada hukum undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perkawinan. Ya. Ini sebenarnya sudah habis, tapi saya masukkan lagi tambahannya. Ini kemarin saya nyampaikan di PKPA Umpam ini untuk calon advokat. Ya. Nah jadi ketika teman-teman misalnya nanti dihadapkan pada masalah hukum, mungkin keluarganya, sebagainya, maka kita pun bisa jadi lawyer sebenarnya. Tapi lawyer dalam arti kata bukan advokat yang ikut bersidang, tidak. Tapi kita paham nanti kemana ini. Jadi bukan kemudian ketika ada keluarga atau anak yang atau misalnya kiainya kena jerat hukum kemudian langsung gemeteran, enggak, jangan, hadapi gitu. Karena polisi pun tidak akan berani menangkap kita kecuali ada aturannya. Maka ada contoh mahasiswa misalnya dia ditilang, dia nanya mana surat perintah melakukan tilang. Itu sudah canggih itu anak itu, berani. Karena dia menanyakan buktinya mana gitu. Ya. Kalau misalnya ada surat penangkapan misalnya, penangkapan kepada seorang misalnya syekh siapa misalnya. Mana surat bukti penangkapan saya? Kalau dia nggak ada, jangan mau. Ya. Kemudian pasal apa yang saya dikenakan? Mana buktinya? Kalau sudah ada bukti ya susah ya. Buktinya direkam, kemudian ada pernyataan segala ditandatangani, ya itu kena kitanya. Nah jadi ada beberapa jenis dokumen dan sumber hukum yang relevan dengan sistem hukum
dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pertama undang-undang. Jadi kita lihat undang-undang. Jadi kalau tadi Prof bilang aturan undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia atau Pancasila. Nah, itu di atasnya. Nah, undang-undang juga nanti di bawahnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nanti peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan dengan undang-undang. Ya. Nah, itu berkait. Putusan pengadilan itu dianya harus tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada tadi. Nanti kalau misalnya beliau pertentangan khilaf bisa dibandingkan, banding. Tapi kalau kemarin hakim memutuskan wajib mengundur pemilu, nah itu dia melanggar undang-undang dasar. Akhirnya dia kena hukuman sanksi untuk tidak ketok palu selama 2 tahun. Ya. Bahkan ada ngatakan itu gimana itu hakim kok nggak paham undang-undang aturan. Nah, maksudnya peraturan ini. Jadi undang-undang dia sudah terapkan, tetapi ternyata ada lebih tinggi lagi. Nah, itu asas yuridiktas sebenarnya. Kalau ini asas legalitas. Yang ada di depan ini asas legalitas. Ya. Yuridiktasnya tadi adalah undang-undang dasar. Nah, kalau instruksi, surat edaran, keputusan lainnya, kemudian ada publikasi hukum yang dibuat, itu mengikat secara hukumnya, dokumen juga, maka kita bisa rujuk juga. Kalau misalnya yang pintar itu biasanya kadang-kadang dia merekam perkataan, tapi kalau kita dengan kiai kita atau ustadz kita kan nggak berani kita begitu menuntut. Nah ini kata Pak Ustadz dulu begitu, ada rekamannya saya, kata Ustadz mau apa misalnya, tapi kok berubah lagi tuntut ya misalnya pakai rekaman, itu kita kan nggak etis ya sebagai santri kepada gurunya, tidak etis. Tapi kalau sebagai dengan mitra kita silakan aja berjanji untuk bayar hutang setiap nyicil selama 5 bulan misalnya direkam oleh kita, pakai rekaman disembunyikan di HP misalnya. Itu jadi alat bukti, mengikat, bisa disidangkan dalam perkara perdata. Nah, kalau website dokumentasi hukum itu kita bisa dapatkan secara online karena sekarang teknologi kita canggih, maka kita bisa dapatkan sumber-sumber hukumnya. Kita pelajari. Ya, misalnya dari hukum online, kita baca hukum online, nanti situ ada pakar-pakar yang berbicara tentang hukum. Kita belajar dan kita kuasai. Kemudian juga dari BPHN, Badan Pengembangan dan Pembinaan Hukum Nasional, websitenya kita buka dan kita download undang-undangnya, dibaca, dipahami. Yakin kalau sudah sarjana pasti, apalagi sarjananya memang serius makan bangku kuliah, ya tidak sarjana pinggir jalan, itu pasti dia bisa paham. Karena dia sudah tahu proses bagaimana belajar kan. Maka ketika dia buka, dia orang pendidikan tapi dianya sudah pernah berproses belajar begitu, maka dianya ketika dihadapkan pada pembelajaran lainnya dia bisa paham. BPHN dibuka. Kemudian juga dia buka website Mahkamah Agung, GO.id misalnya, situs resmi dari Mahkamah Agung. Jadi sekarang itu ada juga orang yang membuat website abal-abal dan kemudian dimasukkan PDF-nya, diupload, didownload orang, dipakai oleh lawyer yang memang mungkin lawyernya juga karbitan, dia kemudian bersidang. Ini pakai pasal ini diketertawakan orang. Karena ya sekarang di-uploadan pun bisa jadi hoax gitu ya. Jadi ada undang-undang, diedit, diupload lagi, pakai websitenya, website abal-abal, didownload oleh pengacara yang memang dia karbitan tadi, kemudian dipakai pasalnya. Ini dalam pasal ini dinyatakan beginilah, itu di mana kamu dapatnya sumbernya? Nah, kalau kita sumbernya dari BPHN atau Mahkamah Agung atau mungkin lembaga-lembaga resmi lainnya, maka bisa kita mengikat. Termasuk Perpustakaan Hukum Indonesia ya, itu ada websitenya JDIH Perpusnas, GO.id, kita download, kita baca sumbernya. Ya, termasuk juga dari Sekretariat Negara GO.id, dari DPR pastinya DPR GO.id. Cuman website yang paling sering direntas ini DPR ini. Ya. Paling sering banyak dibajak orang, dirusak orang. Nah, yang penting lagi kalau seandainya antum semuanya mau berkecimpung dalam hukum karena memang melihat perlunya untuk tidak cuma melek hukum tapi menguasai hukum,
Maka pelajari, ada undang-undang tapi undang-undang itu di judicial review atau diuji material di Mahkamah Konstitusi. Maka kita harus ikut update-nya. Jadi undang-undang itu sudah diupdate, kita lihat di putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, kita download, kita pelajari. Ada perubahan-perubahan norma. Ya. Nah, itu kita pentingnya untuk tahu hukum. Jadi hukum sehingga kita kemudian kalaupun tidak kemudian beracara atau bersidang, paling tidak kita berhati-hati dalam berbicara atau berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Auto share tadi misalnya, atau mungkin melakukan kebijakan-kebijakan itu kita pelajari dulu. Ini bertentangan tidak. Dan yakini kalau ya hal-hal yang memang berbau sudah misalnya bantuan pemerintah itu berarti kan uang negara, itu harus hati-hati. Ya, kalau saya lebih suka itu kalau bantuannya itu Ustadz Yazid itu kalau terima kunci Ustadz, terima kunci beres sudah, dosanya antum. Laporannya saya nggak ada tantangan sama sekali. Jadi ada kasus hukum sudah mereka aja. Ya, paling enak itu. Kadang-kadang kan kalau bantuan-bantuan kadang-kadang mintanya apa kompensasi atau apa itu pusing itu kan, dosanya siapa yang nanggung ini. Ya, gitu. Akhirnya kadang-kadang juga nggak jadi kadang-kadang. Banyak kan nggak jadi kalau kita ini. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Yang pastinya dari Prof banyak panjang lebar disampaikan oleh beliau. Ilmunya dari beliau, saya hanya menambahkan. Karena saya hanya murid beliau. Iya, murid yang banyak belajar dapat ilmu dari beliau. Dalam arti yang sungguhnya. Murid dalam arti sungguhnya ya. Bukan hanya sekedar PKU begini, enggak. Jadi saya datang ke beliau, belajar, kemudian nulis, dikoreksi sama beliau, berdiskusi dan sebagainya. Sudah hampir berapa Prof? 13 tahun Prof ya. Ya, sejak saya 2011 dosen baru, itu saya langsung mendampingi beliau jadi asisten, kemudian saya sering ke rumah beliau. Ya, lihat belakang tapi motoran. Karena ada jalan pintas ke rumah beliau. Dari rumah beliau kecil sampai rumah beliau bertingkat 3, pusakanya besar. Ya. Tadi beliau waktu itu belum punya menantu sampai beliau punya cucu kan gitu. Masya Allah, wow ya. Panjang perjalanannya. Ya mungkin itu saja dari saya. Nanti ada pertanyaan akan dipandu oleh moderator. Syukran, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin terima kasih banyak pada Bapak Dr. Haji Nur Rahim Yunus LMFil atas materi yang luar biasa. Mungkin kita menuju ke sesi tanya jawab. Ada kita kasih tiga pertanyaan ya, Bob, 3 saja. Ain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibi qalbi wa nuri 'aini wa anisi ruhi. Salatan تجمعنا بها عليه جسما وروحا يقظة ومناما حلا وترحالا دنيا وآخرة يا رب العالمين وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الهادي والحسن الواقي والسر الساري صلاة تدخلنا بها في ميادين فضلك وتشهدنا بها جمال وجهك وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بحق وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita hadiahkan Fatihah wabil khusus untuk kesehatan guru kita, ayahanda kita, murabi kita, muallim kita, Pak Kiai Haji Prof. Dr. Mukri Aji, dan juga kepada Bapak Prof, juga kepada Doktor, dan juga kepada yang kita niatkan hari ini. Minnalahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin para peserta PKU 17 yang dirahmati Allah, berakhir sudah acara pada siang hari ini, seminar Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.